persekutuan bareng, dan mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai persekutuan. Bapak, thank you buat siang hari ini. Kami boleh bersekutu kembali, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, Bapak. Kau yang hadir berbicara di sini, Kau yang lawat setiap kami, Bapak, dan Kau yang berkati Ibu Krisya yang akan membawakan firman-Mu, biar setiap apa yang dia persiapkan sudah sesuai dengan isi hati-Mu juga, dan biar apa yang disampaikan juga boleh jadi berkat bagi setiap kami, bagi Ibu Krisya sendiri, yang bisa kami praktekkan juga dalam hidup kami sehari-hari. Thank you, Bapak. Bentuk kami semakin hari bisa jadi semakin serupa dengan Engkau. Kau yang berkati setiap handphone, laptop yang digunakan, dan biar pesan-Mu boleh sampai dengan sempurna, dengan lancar, Bapak, tanpa kurang suatu kata apapun. Thank you, Bapak, pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan namun kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Anda Bu Krisya, langsung saya persilahkan. Baik, Bu Desi. Terima kasih buat waktunya, Bu Desi. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Krisya, salah satu dari Gereja Mawar Sharon Bandung, dipercayakan sebagai CG leader ya di daerah Korea. Korea artinya Korea Kopo area ya, bukan Korea Selatan gitu ya. Tapi Kopo area gitu ya, dipercayakan mengembalakan CG Family di daerah TKI, Rancamanyar, Cibaduyut, Soreang gitu ya. Terus dipercayakan juga sebagai pelayanan gitu ya di salah satu departemen, yaitu departemen prayer, pendoa gitu ya. Nama saya Krisya gitu ya. Saya tinggalnya di Bandung. Terus anak saya 1, puji Tuhan, suami 1. Itu perkenalan singkatnya dulu ya. Thank you juga ya buat Bu Desi, buat persekutuan Suri Texpo Lamas ya kalau nggak salah ya. Dan thank you juga buat Cilina buat kesempatannya hari ini bisa melayani gitu ya di persekutuan ini, dan saya bersyukur gitu ya masih diberikan kesempatan untuk melayani di sini. Nah, kemarin itu sempat disampaikan sama Bu Desi satu tema gitu ya tentang hal ini, yaitu optimalkan semangat kerja gitu. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini gitu ya, yang terbesit di pikiran saya itu satu hal Bapak Ibu, yaitu optimalkan semangat gitu ya. Sebelum kerja gitu ya, kita harus mengoptimalkan semangatnya dulu. Percayalah bahwa ketika kita semangat gitu ya, kita bangun pagi gitu ya, udah punya semangat yang luar biasa, percayalah bahwa kedepannya pekerjaan kita itu akan semakin ringan gitu ya, meskipun nggak ada yang mudah gitu, tapi dengan semangat kita, dengan moodnya kita itu kayak ngerasa kayak pekerjaan itu lebih gampang gitu ya. Contoh nih, kita ini kan weekend gitu ya, pasti kalau kita lihat weekend itu pasti bagi orang yang kerja itu sesuatu yang sangat happy, bener nggak ya? Happy ya, kalau udah weekend itu senang banget gitu ya, pengen banget kalau bisa weekend terus gitu ya, tapi nggak mungkin gitu kan, karena apa? Weekend ini mungkin bagi setiap pribadi adalah salah satu momen yang free gitu ya, yang bebas gitu. Terus salah satu momen di mana kita bisa membuat quality time sama keluarga gitu, quality time sama teman-teman, atau kita nongkrong bareng gitu, itu adalah satu yang membuat kita happy. Nah, tiba gilirannya hari Minggu gitu ya, hari Minggu sore, terus menjelang malam gitu ya, aduh besok udah Senin gitu ya, kembali lagi semangatnya, aduh kendor lagi gitu ya. Nah, bisa kayak semangat weekend ini gitu ya, semangat weekend ini kita bawa untuk di hari Senin gitu ya. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan nih senangnya cuma weekend, tiba-tiba Senin udah nggak enak banget, males banget gitu, aduh bangun pun aduh ini Senin ya gitu, moodnya udah nggak enak gitu, akhirnya kebawa-bawa di jalan kena macet gitu ya, udah uring-uringan sampai di kantor udah malas gitu bawaannya. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya masih numpuk gitu ya,
dalam keadaan mood kita nggak benar, mood kita tuh kurang bagus gitu. Akhirnya kayak pekerjaan sehari itu kayak mumet banget kayak gitu. Nah, di sini kita belajar gitu ya. Jangan sampai kita tersugesti dengan kata-kata hari Senin gitu ya. Kalau udah hari Senin bawahnya udah nggak enak kayak gitu. Tapi di sini kita kebalikannya gitu ya. Dimana mood yang weekend tadi kita bawa untuk hari Senin. Untuk apa? Untuk kita selalu happy. Mau di hari Senin, mau di hari Selasa, mau dia itu weekend, kita akan tetap semangat. Amin ya, Bapak Ibu ya. Nah, intermezzo sedikit gitu ya. Ada 5 kutipan dari almarhum Gus Dur, Pak Gus Dur ya, tentang sifat orang di dunia ini. Nah, Bapak Ibu boleh jawab, maksudnya kalau tahu nih apa boleh dijawab gitu ya. Yang pertama itu adalah banyak berbicara, banyak kerja. Itu kira-kira termasuk dari orang apa gitu ya. Banyak berbicara, banyak kerja. Nah, itu termasuk kriteria orang apa? Orang Amerika gitu ya, orang Amerika dan orang China gitu ya. Mereka itu banyak berbicara, tapi mereka juga banyak kerja gitu. Nah, kriteria yang kedua itu adalah sedikit berbicara tapi banyak bekerja. Bapak Ibu ada yang tahu itu kriteria orang mana? Sedikit berbicara tapi banyak kerja gitu ya. Nah, itu kriteria orang Jepang gitu ya. Jepang, Korea gitu. Yang ketiga adalah banyak bicara tapi sedikit kerja gitu ya. Itu kriteria orang India gitu ya. Orang India, Pakistan gitu. Terus yang keempat itu sedikit berbicara, sedikit bekerja. Nah, itu salah satu kriteria orang Nigeria atau Angola. Nah, Indonesia itu sebenarnya yang kelima katanya Bapak Ibu. Kriteria apa sih yang Indonesia punya gitu ya? Ini cuma kutipan ya dari almarhum Pak Gus Dur. Nah, katanya di Indonesia itu adalah yang berbicara orang lain, yang kerja juga orang lain. Jadi bukan sedikit banyaknya berbicara. Artinya nggak sinkron gitu ya. Yang berbicara si A gitu, terus yang ngerjain itu si B gitu. Jadi nggak sinkron, sama seperti kayak netizen sekarang gitu ya. Yang bermasalah siapa, yang komentar siapa, terus yang kena hukum siapa gitu. Itulah sakit banyaknya yang harus dipikirkan sebagai netizen gitu ya. Jadi nggak sinkron gitu. Nah, dari lima kriteria ini, ada salah satu yang mendekati kita sebagai orang Kristen gitu ya, yaitu kriteria yang pertama gitu ya. Apa yang kriteria yang pertama? Yaitu banyak berbicara, banyak bekerja. Nah, hubungannya apa sih gitu ya? Karena gini, kita itu sebagai orang Kristen katanya dari amanat agung gitulah, jadi kau jadi saksiku di sampai ke ujung dunia gitu ya. Nah, sebagai seorang saksi Bapak Ibu, kalau kita itu nggak bersaksi, nggak ngomong gitu kan ya, gimana sih gitu? Apakah itu kebenaran itu akan terungkap ketika tidak ada seseorang yang bersaksi gitu ya. Nah, makanya kenapa kita dibilang banyak berbicara dan banyak juga bekerja gitu. Injil itu memang harus kita harus kita sebarkan gitu lah dengan perkataan kita dan dengan perbuatan kita. Nah, contoh dalam sebuah persidangan gitu ya, ada satu juru kunci yaitu saksinya. Ketika si saksi ini mengetahui kebenarannya, tapi dia nggak mengungkapkannya, ya mengungkapkannya tapi sedikit-sedikit gitu ya. Akhirnya orang yang mendengarkan akan mempertanyakan sebuah kebenaran tersebut. Makanya saksi itu penting ya. Bapak Ibu, kita penting juga gitu ya. Kenapa? Karena kita adalah saksinya Tuhan dan kita adalah saksinya Tuhan untuk memberitakan Injil kayak gitu. Terus ada juga orang yang ketika ngomong terus nyebarin firman gitu ya. Tapi tapi nggak dilakukan gitu. Sama aja itu kayak batu sandungan gitu. Jadi ibaratnya kata harus ada saksinya, harus ada perbuatannya, harus ada sharingnya, biar kebenaran Tuhan itu benar-benar terungkap. Amin ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke firman-Nya. Kita buka di Pengkhotbah 9 ayat 10. Nah, ini tapi saya baca sampai 12 ya, saya bacain ya Bapak Ibu. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 12. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan,
pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan, perlombaan, bahkan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ke-12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang ditangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amin. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang ayat ke-10 sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Selagi kita masih hidup, ya, selagi kita masih hidup, lakukanlah pekerjaan itu secara totalitas, gitu loh. Lakukanlah pekerjaan itu sekuat tenaga kita. Kenapa? Jangan ngerjain sesuatu setengah-setengah, karena itu nggak akan ada hasilnya, gitu loh. Nah, jadi apapun yang kita dipercayakan hari-hari ini, pekerjaan apapun itu, ya udah lakukan itu yang sekuat tenaganya kita, gitu ya. Nah, dan menikmati setiap proses dan bersyukur dengan apa yang kita dapati hari ini. Nah, kita bersyukur dengan pekerjaan hari ini. Mungkin bagian saya nggak tahu Bapak Ibu ada di sini bagian accounting gitu ya, accounting atau finance gitu ya. Itu jatuhnya ke ini ya, maksudnya ngerjain laporan gitu ya, pasti dengan secara detail banget. Jangan sampai ada yang miss gitu ya, jangan sampai ada yang salah. Jadi kayak berpikir gitu ya, berpikir gimana caranya supaya ini laporannya benar nih. Nah, beda dengan marketing gitu ya. Marketing itu mungkin kerja terjun lapangan gitu ya. Nah, mereka mungkin kenanya ke mental gitu ya. Karena apa? Target gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau marketing jatuhnya kayak hati. Jadi kalau baperan mungkin ya susah jadi marketing. Kenapa? Ketika atasan tuh nge-push gitu ya. Nge-push gimana nih? Target kamu kayak gitu. Jadi kalau baperan itu pasti kayak nggak tenang gitu, nggak senang gitu diomongin gitu. Beda sama yang apa namanya yang kayak finance tadi, accounting tadi gitu. Bebannya di pikiran gitu. Tapi kalau yang marketing bebannya di hati. Kalau teman-teman saya bilangnya yang marketing gaji itu nggak setimpal dengan biaya psikiater gitu ya. Jadi jauh gitu karena mahal gitu ya. Pushnya lumayan kayak gitu. Tapi juga di sini dikatakan nikmati proses. Kita mau bagian marketing kah atau kita bagian jadi finance kah atau kita jadi manajer kah atau kita bagian staff, apapun nikmati setiap prosesnya gitu ya. Karena pada dasarnya itu kita akan bersyukur pekerjaan itu adalah panggilan dan Tuhan kasih kepercayaan ke kita. Jadi bersyukur dengan posisi yang kita dapat sekarang gitu ya. Karena di luar sana gitu ya banyak orang-orang yang pengen ada di posisi kita sekarang seperti itu. Nah, di sini saya mau sampaikan ada 3 aspek yang kita lakukan di dalam bekerja. Aspek yang pertama itu ya adalah kerja keras sesuai profesi, sesuai pengetahuan dan dengan hikmat Tuhan gitu ya. Kerja keras sesuai profesi, pengetahuan dan hikmat Tuhan. Yang di ayat 10 kan dikatakan tadi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga gitu ya. Artinya apa ya? Apapun kerjaannya kita lakukan dengan sekuat tenaganya kita gitu ya. Jangan asal-asalan gitu ya. Yang penting kerja gitu. Enggak gitu, tapi kerjakannya itu semata-mata Tuhan itu benar-benar berada di samping kita gitu. Akhirnya apa? Kita ngerjain secara totalitas gitu. Nah, untuk melengkapi yang pertama ini gitu ya, ada 4 kartu asnya ya Bapak Ibu ya. Kartu as yang pertama adalah kerja keras gitu ya, as belakangnya AS ya, kerja keras gitu ya. Yang kedua itu kerja cerdas gitu. Yang ketiga itu kerja ikhlas dan kerja itu kerjakan sampai dengan tuntas. Nah, kita harus pakai yang 4 ini untuk melakukan kerja sesuai profesi kita, sesuai dengan hikmat Tuhan. Biar nggak sia-sia gitu ya. Tuhan udah kasih kesempatan buat kita, tapi kita nggak ngerjain dengan totalitas gitu ya. Nah, kita gunakan 4 kartu asnya, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerjakan sampai tuntas. Gitu. Amin ya. Tidak ada pekerjaan yang hina ya Bapak Ibu ya. Semua kerjaan kita itu mulia, apalagi itu adalah kita sadar kalau pekerjaan itu benar-benar dikasih oleh Tuhan. Nah, yang kedua
Yang kedua itu adalah kesuksesan adalah anugerah Tuhan. Ya, kesuksesan adalah anugerah Tuhan. Di ayat yang 11 dikatakan bahwa lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik ya, karena waktu dan nasib didalami mereka semua. Nah, artinya apa? Kesuksesan adalah anugerah Tuhan gitu ya. Sekalipun kita orang yang pekerja keras, sekalipun kita orang yang cerdas, kalau Tuhan nggak izinkan kita untuk sukses itu nggak akan terjadi. Ya, dan itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Jadi kita jangan semata-mata gitu apa yang kita klaim gitu ya, aku klaim kesuksesan gitu gara-gara aku tuh kerja keras. Ya, kita memang kerja keras, tapi Tuhan itu turut mengambil bagian dalam kerja kerasnya kita. Kalau kita lihat artis-artis gitu ya, ketika mereka itu menang award kayak gitu, mereka pasti bilang, apalagi yang Kristiani ya, kita pasti lihat Agnes Monica gitu ya, dia pasti bilang terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus gitu ya, karena karena kasih karunia-Nya, ya pasti mereka ngomong seperti itu. Artinya apa? Mereka benar-benar sadar bahwa kesuksesan yang mereka itu bukan semata-mata hanya kerjaan mereka sendiri, tapi karena Tuhan Yesus gitu ya. Apapun pencapaian kita sekarang, Bapak Ibu, percayalah itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, amin. Nah, yang ketiga, tidak semua berjalan sesuai dengan rencana harapan. Ya, dalam pekerjaan itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Lagi marketing, contohnya targetku sekian gitu, sekian, nggak segampang itu untuk mencapai target. Pasti tidak semua berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita baca ayat yang ke-12, katanya seperti ini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya di sini kita nggak tahu waktunya kita kapan, gitu ya. Sekarang ketika kita diberikan kesempatan dengan waktu yang terbaik, ya yuk gitu loh, lakukan itu gitu. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita yang Tuhan udah kasih. Sama seperti ikan gitu ya, di dalam sebuah laut kah atau di kolam kah, ketika ada orang yang mancing, mereka kan tadinya masih happy-happy kali ya di dalam kolam ikan gitu ya. Mereka nggak tahu kalau salah satu di antara mereka itu bisa terjaring gitu ya, kena pancingan gitu ya. Akhirnya apa? Dapat nih pancingannya, terus ikannya apa? Dibakar dan dimakan. Si ikan tadi kalau dia bisa ngomong gitu ya, dia bisa mencurahkan isi hatinya, mereka pasti bilang ngomong seperti ini. Aduh, barusan aja tadi kita lagi berenang-berenang ya, lagi happy-happy-nya gitu. Taunya bentar lagi saya udah jadi santapan manusia kayak gitu. Nah, segampang itu loh gitu loh. Kita juga nggak tahu, kita mungkin sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa, kita nggak tahu kedepannya terjadi apa-apa gitu loh. Tapi ketika kita percaya, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta Tuhan itu benar-benar jagai kita minta umur yang panjang kayak gitu ya. Bisa aja Tuhan itu perlengkapi itu dengan kehidupan kita gitu loh. Artinya lakukanlah waktu sekarang, lakukanlah waktu yang terbaik sekarang. Tuhan maksudnya ketika diberikan kesempatan pekerjaan apapun ya ayo lakukan. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa banyak orang yang mengingini di posisi kita gitu. Tapi kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, kita nggak bersyukur dengan posisi kita sekarang, aduh kerjaannya berat gitu ya, aduh ini sulit banget, ini atasanku kayak gini, ini kayak temanku kerja timnya kayak gini. Ya berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus beresin gitu ya. Seperti kemarin saya pernah baca di salah satu di mana ya, coba saya lihat ya. Saya lihat dulu salah satu ada kabar. Oh ya ini salah satu seorang leader gitu ngomong sama staffnya kayak gitu. Kalian harus membuat tempat kerjaan ini nyaman gitu, senyaman mungkin. Jangan sampai, kenapa? Karena ruang kerja itu adalah rumah kedua gitu ya, rumah kedua gitu. Jangan sampai di ruang kerja itu tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Karena kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore itu berarti kurang lebih 8-9 jam.
dan kita kan berkomunikasi dengan satu tim kita kerja gitu. Sedangkan ketika pulang kerja kita ketemu suami, kita ketemu istri, anak gitu. Itu paling di antara jam 6 sampai jam 9, cuma 3 jam, sisanya tidur. Besoknya bangun cuma ketemu 1 jam. Jadi banyaknya ketemu sama orang kantor gitu. Jadi kalau kita nggak membuat tim gitu yang membuat semangat kita di tim itu benar-benar murni, tulus gitu ya, itu kita nggak akan nyaman Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu itu kita harus kerjakan dengan benar gitu ya. Kita harus mengkelirkan ketika ada gesekan, ya pasti ada gesekan. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan gesekan itu supaya ya kita benar-benar nyaman kayak gitu. Nah itu adalah 3 gitu ya aspek di dalam kita bekerja, yaitu kerja keras sesuai profesi, yang kedua kesuksesan adalah anugerah Tuhan, dan ketiga tidak semua kerja sesuai dengan rencana dan harapan. Nah, sebelum saya mensudahi, saya sharing sedikit gitu ya. Yang ketiga ini gitu, saya dulu sama suami saya itu ketika kita perusahaan waktu itu di Jakarta, kita kerja dan berpartner dengan salah satu bank gitu ya. Artinya apa ya, kita marketing. Nah, ketika kita menikah, 1 bulan menikah, dia dipindahkan ke Bandung, gitu ya. Dipindahkan ke Bandung, dia atasan ini ngomong seperti ini, kamu kalau ke Bandung saya akan kasih kamu KCU, gitu ya, KCU Asia Afrika, KCU Dago, gitu ya. Pokoknya dikasih cabang-cabang yang benar-benar bagus, gitu ya. Tapi nyatanya apa, Bapak Ibu? Nyatanya ketika kita pindah ke Bandung, dikasihnya cabang yang apa? Cabang yang nggak pernah jalan gitu ya, nggak pernah jualan gitu ya. Siapapun gitu ya, ketika saya di KCU sana disuruh ngelepasin 3 cabang, pasti saya nggak akan lepasin cabang yang bagus, pasti lepasin cabang yang nggak jalan gitu. Dan dikumpulinlah cabang-cabang yang benar-benar nggak jalan ini, dan itu akan dikerjain sama suami saya waktu itu gitu ya. Mau nangis iya gitu ya. Kenapa? Karena penjualan pasti menurun karena cabangnya emang nggak jalan gitu, nggak sesuai dengan harapan. Wah, tadinya dikasih bla bla bla, akhirnya berbanding balik gitu ya. Terus akhirnya kerjain terus, dari setiap mereka itu selalu dipush. Dia dipush dengan tim yang sama, dipush dengan tim yang sama, tapi cabangnya berbeda gitu. Jadi konsekuensinya sama, tapi kinerjanya banknya ini proses penjualan itu berbeda-beda kayak gitu. Nah, di situ tuh jujur aja menderita gitu. Apalagi kita baru menikah, belum masih mendalami peran suami dan istri gitu kan. Terus masih mendalami rumah tangga saya seperti apa, terus dipush lagi dari atasan kayak gitu, itu menderita banget rasanya. Sampai satu titik gitu ya, saya ambil tangannya gitu ya, saya ngomong sama suami saya, ayo kita doa gitu ya. Doa, mau nggak ya? Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita kita satu gereja gitu ya. Satu gereja, kita mau melayani Tuhan. Terus ya udah kita kerjakan bareng-bareng. Terus suami saya mau. Akhirnya kita doa malam itu juga. Kita sepakat gitu ya. Kita sepakat Tuhan berkati setiap jalan ini. Pokoknya berkati semua kita doakan. Kita nangis gitu ya, nangis. Pas satu sisi besoknya Bapak Ibu, tadi ini cabang ini ya yang jualan sebulan itu casesnya cuma 2 gitu ya. Tapi karena emang kemurahan Tuhan gitu ya, emang udah pekarnya Tuhan, itu jalan sampai 1 bulan itu bisa 15 cases kayak gitu. Nah itu ceritanya panjang sekali gitu ya. Akhirnya kita ngerasa tuh kayak bisa hidup gitu ya. Yang tadinya dipus cuman 2, akhirnya bisa 15 gitu. Nah endingnya di sini apa? Suami saya bilang gini, Tuhan, aku pengen deh. Suami saya ngomong sama saya, aku pengen deh cabang yang di Tasik gitu ya, cabangnya jualannya bagus. Ayo doakan kayak gitu ya, semangat terus gitu. Selagi kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita nggak ngelakuin kejahatan, kita nggak berbohong, terus kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Saya bilang seperti itu. Ayo kita doakan. Apa keinginannya? Cabang yang dikasih sama Tuhan, dikasih sama Tuhan gitu ya. Sampai 1 tahun berjalan, saya belum mengerti juga ya. Kenapa Tuhan itu suruh kami ke Bandung? Terus kenapa tadi ngomongnya bagus-bagus, dikasih cabang yang bagus, ternyata nyatanya enggak gitu ya. Belum paham gitu ya. Sampai 1 tahun kemudian gitu ya, ada award kayak gitu dari kantor gitu, terus dia ngomong seperti ini. Jadi perkumpulan seluruh yang kerja itu kumpul di Jakarta. Jadi kayak award gitu ya, yang kayak di artis-artis kayak gitu, pemenang kayak gitu. Nah, tiba-tiba gitu ya pengumuman katanya grow up
gitu ya, tertinggi senasional gitu ya. Waktu itu dipanggil suami saya gitu ya, kaget dia, kok sampai dia nggak mau ke depan. Karena apa? Karena kan penjualannya sedikit dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kenapa saya dipanggil? Sampai dipanggil kedua kalinya dia bilang, itu beneran saya bukan sih gitu ya. Terus iya kamu kan ini gitu. Akhirnya dia maju gitu ya. Akhirnya dapat apresiasi gitu ya. Senasional yang mendapatkannya, terus dia berangkat ke Korea waktu itu. Nah, dan di titik itu ternyata saya nangkap isi hati Tuhan gini loh. Kalau Tuhan nggak kasih kami di cabang-cabang yang seperti itu, kita nggak ngelakuin gitu ya. Itu kan grow up, berpertumbuhan. Jadi kayak penilaian tahun lalu, pencapaian tahun lalu akan diperhitungkan dengan pencapaian tahun ini. Artinya apa? Kalau tahun lalu mungkin pendapatan mungkin 1 M gitu ya. Terus tahun ini ternyata bisa 1,8 M kayak gitu. Artinya apa? Dia grow up. Nah, yang dilihat itu Bapak Ibu. Oh, baru kita sadar, oh iya ya, rencana Tuhan itu ternyata luar biasa ya. Nggak semata-mata terus kita dikasih cabang-cabang yang bagus untuk memberkati kita. Enggak. Ternyata di cabang yang menurut kita mati gitu ya, cabang yang menurut teman-teman tuh nggak pernah disentuh gitu, ternyata itu adalah berkat Tuhan untuk kami kayak gitu. Dari situ kita bersyukur, oh iya, dimanapun ternyata dikasih pekerjaan itu mulia gitu lah. Dimanapun di Tuhan kasih kita pekerjaan, itu adalah ketika itu panggilan, itu pasti berasal dari Tuhan. Dan saya juga percaya gitu ya Bapak Ibu semuanya, di posisi apapun sekarang gitu ya, jangan pernah namanya, aduh Tuhan, kenapa sih kayak gini gitu ya. Tuhan mungkin Tuhan nggak kasih langsung ini nih buat kamu pekerjaan, kamu langsung saya kasih promosi. Enggak, kita harus melalui proses yang gampang nggak ada proses yang gampang untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi proses itu Tuhan kasih gitu ya, nggak mudah. Untuk apa? Untuk kita benar-benar kita bisa bertahan kayak gitu. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari semangatnya kita dulu gitu ya. Kalau responnya kita dulu, kalau respon kita baik, respon kita positif, percayalah masalah sebesar apapun, jangan langsung ngedrop dulu, tapi responi dulu, oh iya masalahnya seperti ini. Respon dulu dengan respon yang baik, karena kadangkala masalah itu terjadi, itu bisa seizinnya Tuhan. Kalau kita nggak ngerespon dengan baik, ya udah pasti akan hasilnya nggak baik. Tapi ketika meresponi masalah dengan baik, gitu ya, percaya itu adalah Tuhan izinkan untuk kita semakin kuat, untuk kita semakin next level. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita ingat reminder sekali lagi, pekerjaan itu adalah sebuah panggilan buat kita, gitu ya. Jadi harus bersemangat dan sungguh-sungguh apapun prosesnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, gitu ya. Kalau kita pribadi di gereja, gitu ya, kita namanya doa keliling, kita selalu doakan, gitu ya. Ketika kita doa keliling, mungkin daerah mana, mungkin daerah Asia Afrika, pokoknya daerah-daerah kan yang kita kelilingi, kita akan doa. Kita doakan seperti ini. Tuhan, kami berdoa untuk tempat ini, perkantoran ini dilahirkan, dimunculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjadi saksinya Tuhan. Artinya apa? Di dalam sebuah gedung pekerjaan akan ada orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. 1 orang aja dimenangkan di tempat itu. Percaya Bapak Ibu, tempat itu akan dimenangkan sama Tuhan semuanya. Amin ya. Seperti itu sharing firman hari ini. Thank you buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Ini langsung didoakan atau gimana Bu Desi? Boleh langsung doa tutup. Tadi Bu Fani yang bicara. Silakan Bu. Oke. Kita mau apa? Kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini diberikan kesempatan untuk kami boleh sharing Tuhan satu dengan yang lainnya Bapa. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau Allah Tuhan yang memberkati persekutuan Suri Lex Pola Mas Tuhan, Kau berkati mereka semakin setia, semakin taat bersama Engkau Tuhan. Dimanapun mereka bekerja Tuhan, sebagai apapun kami percaya Tuhan,
Engkau akan menempatkan mereka di posisi yang terbaik ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan di tempat mereka bekerja. Pakai mereka Tuhan menjadi saksi-Mu di rumah mereka, atau peran mereka sebagai istri, suami, anak, ibu Tuhan, ataupun saudara. Kami percaya pengurapan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, sharing firman hari ini bisa menguatkan untuk satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap sharing-sharing yang ada, tidak ada Tuhan firman-Mu yang sia-sia Tuhan, tapi setiap firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan bisa menguatkan kami satu dengan yang lainnya ya Bapa. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesuksesan Tuhan itu mengalir dari surga turun Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Patricia buat firman-Nya, sangat memberkati ya, biar kita bisa selalu mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin gitu kan, dengan sekuat tenaga, dan kalau Tuhan bersama kita nggak perlu takut gitu ya. Terus pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama jam 12 di sini di ruang bawah, dan 2 minggu lagi kita akan persekutuan lagi bareng online lewat Zoom. Jadi bagi yang mau punya pokok doa juga boleh langsung di WA juga boleh. Bisa WA di grup atau WA ke pribadi ke Udesi atau ke aku juga boleh. Oke. Selamat beraktivitas kembali semuanya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. God bless you. God bless you.